Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Maria Donata, calon guru penggerak angkatan kelima. Pada kesempatan ini, saya meminta teman-teman untuk bergabung di meeting bersama saya untuk sama-sama kita belajar tentang budaya positif. Saya izin share. Ya, terima kasih. Jadi pada pagi ini saya meminta waktu teman-teman selama 1 jam, kurang lebih 1 jam. Jika nanti ada kekurangan saat saya menyampaikan atau ada pertanyaan, saran atau tanggapan, silahkan langsung raise hand ya. Oke, saya mulai. Aksi nyata budaya positif. Nah, jadi di dalam budaya positif itu terdapat 7 konsep. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Ya, baik. Nah, dari 7 konsep ini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi di era digital sekarang ini pengertian akan belajar itu semakin hari semakin berubah. Jadi yang dulu itu proses belajar di kelas itu prosesnya resmi, guru merupakan pemimpin di dalam kelas yang mengatur semuanya. Nah, untuk semakin kesini saat ini pengertian belajar dan prakteknya juga diubah mengikuti budaya atau yang ada atau zaman yang ada. Jadi perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru atau teacher center menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau learning center. Perubahan paradigma ini bukan lagi bagaimana guru mengajar dengan baik, tetapi bagaimana siswa dapat belajar dengan baik. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka siswa memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk membangun sendiri pengetahuannya, sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang mendalam atau deep learning, dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu kualitas siswa. Jadi yang dulu guru itu sebagai pentransfer ilmu, namun sekarang guru diubah menjadi sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang dapat membangun keaktifan siswa dalam bidang pengetahuan, sikap, dan perilaku. Nah, tujuannya yaitu supaya siswa lebih paham atau lebih dalam tentang ilmu yang dia terima atau yang dia cari sendiri guna meningkatkan kualitas siswa tersebut. Nah, kemudian konsep yang kedua adalah disiplin positif. Penerapan disiplin tanpa kekerasan dan mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi. Anak-anak yang melakukan kesalahan tidak lagi mendapatkan hukuman, namun mereka akan menerima konsekuensi dari kesalahan mereka tersebut. Jadi di sini maksudnya disiplin positif, yaitu kita sebagai pengajar mendidik menerapkan disiplin pada siswa, namun disiplinnya dalam hal yang positif. Jadi siswa menerima sisi positif dari
disiplin yang kita terapkan tersebut. Misalnya kalau dulu itu kan untuk menerapkan disiplin pada siswa supaya siswa tidak terlambat datang ke sekolah, pasti dengan cara siswa dihukum. Nah, itu akan menimbulkan nilai yang negatif pada anak. Jadi anak berangkat ke sekolah tidak terlambat karena takut dihukum oleh guru, tapi bukan karena dia sadar bahwa dia memang tidak boleh terlambat seperti itu. Jadi disiplin positif ini mengajarkan anak-anak supaya mereka menyadari kesalahan yang mereka buat, dan mereka pun akan menentukan sendiri konsekuensi apa yang mereka dapatkan dari kesalahan tersebut. Misalnya seperti siswa yang terlambat tadi, karena dia terlambat otomatis dia akan ketinggalan pelajaran. Jadi konsekuensinya yaitu dia tertinggal pelajaran, atau mungkin dia menerima konsekuensi jam pelajarannya bertambah gitu. Kemudian kita masuk ke konsep yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini ada tiga motivasi atau dorongan yang menyebabkan manusia bertingkah laku. Yang pertama yaitu motivasi yang tingkatan paling rendah, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dalam benak seseorang tersebut dia akan berpikir, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi motivasi seseorang untuk melakukan, motivasi yang pertama ini, seseorang melakukan itu karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi eksternal. Misalnya seperti siswa yang terlambat tadi, esok harinya dia tidak datang terlambat. Kenapa kamu tidak datang terlambat? Jadi alasannya yaitu, saya tidak datang terlambat karena saya tidak mau dihukum guru, tidak mau dimarahi oleh bu guru, misalnya begitu. Kemudian motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi, termasuk motivasi eksternal juga, namun memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari motivasi yang pertama tadi. Jadi dalam benak seseorang tersebut, dia akan berpikir, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi motivasi seseorang untuk melakukan hal tersebut karena dia menginginkan suatu imbalan atau penghargaan. Contohnya seperti yang siswa terlambat tadi, hari ini dia terlambat, kemudian besoknya tidak terlambat. Kenapa? Karena kalau saya tidak terlambat, saya akan dipuji oleh guru, misalnya gitu, atau saya akan mendapat nilai lebih dari guru. Tapi jika motivasi itu tidak ada, maka dia akan datang terlambat lagi. Kenapa datang terlambat? Karena dia merasa dia tidak mendapatkan apa-apa kalau dia tidak datang terlambat. Tuh, jadi untuk motivasi pertama dan motivasi yang kedua tadi, jika motivasi itu tidak ada atau hilang, maka seseorang akan kembali melakukan hal yang salah tadi. Kemudian motivasi yang ketiga ini merupakan motivasi yang paling baik dari dalam diri sendiri atau intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dalam benaknya dia akan berpikir akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi sama seperti tadi contoh siswa yang terlambat, siswa tersebut keesokan harinya dia tidak datang terlambat. Kenapa kamu tidak terlambat? Bukan karena dia menghindari hukuman atau dia ingin mendapatkan suatu penghargaan dari guru, tapi karena dia menyadari bahwa dengan datang terlambat itu dia telah melakukan kesalahan. Dia akan kehilangan waktu untuk belajar. Dia akan dengan kekurangan waktu belajar itu dia akan tertinggal pelajaran sehingga memungkinkan nanti nilainya tidak maksimal gitu. Kemudian untuk konsep yang keempat yaitu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis atau jasmani untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan,
rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan, yaitu keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, kebutuhan dasar ini masih menyangkut dengan motivasi perilaku manusia tadi. Jadi misalnya ada seorang anak itu mungkin kita sebagai guru mengecap, oh anak ini nakal di kelas, tapi kita tidak mendalami kenapa anak itu nakal, kenapa dia berbuat demikian di kelas, kenapa dia mengganggu temannya misalnya, atau datang terlambat, atau tidak mau memperhatikan guru. Nah, mungkin ada salah satu dari kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi di rumahnya. Misalnya saja dia tidak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima di keluarganya dengan orang tuanya, atau misalnya dia selama di sekolah misalnya kebutuhan dasar penguasaan, dia tidak bisa pelajaran itu, misalnya pelajaran matematika sulit, dia dicap oleh gurunya itu, kamu anak nakal, kamu anak bodoh, jadi dia merasa buat apa sih sekolah, jadi aku malas-malasan, ya begitu misalnya. Atau misalnya dia kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi, kebebasan, jadi selama di sekolah itu dia merasa tidak bebas, sementara seorang anak sangat senang bebas, apalagi bermain ya. Seperti kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan, contohnya misalnya anak sering bermain. Kemudian konsep yang kelima yaitu posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu pemberi hukuman, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, kita masuk ke posisi kontrol yang pertama, yaitu pemberi hukuman. Pemberi hukuman, guru sebagai pemberi hukuman di sini guru akan mengeluarkan nada suara yang tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk-menunjuk sambil menghardik menghina biasanya. Misalnya begini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kamu bisa datang tepat waktu? Nah, sebagai guru seharusnya kita bisa bertanya pada diri kita, bagaimana perasaan murid apabila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Nah, mungkin hasilnya kemungkinan murid tersebut akan marah dan memendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret buku atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak atau ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, berarti pemberi hukuman ini yang sering kita praktekkan, apalagi zaman dulu guru-gurunya ya, ternyata tidak baik. Kemudian kita masuk ke posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Begini, jadi nada suara guru memelas atau halus atau sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak, biasanya sambil merangkul dan dia lesu. Contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur
seperti cara ini, maka hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaannya. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian masuk ke posisi kontrol yang ketiga, yaitu guru sebagai teman. Di sini nada suaranya ramah, akrab, sambil bercanda. Bahasa tubuhnya pun merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa-tawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti pak guru bantu kamu ini, sambil senyum-senyum. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru yang seperti itu? Murid akan merasa senang dengan dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman ini, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Kemudian posisi kontrol yang keempat, yaitu guru sebagai pemantau. Di sini nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai pelajaran? Tahu pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid mungkin memahami konsekuensi yang harus diajarkan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, kemudian posisi kontrol yang paling baik atau yang terakhir yaitu sebagai manajer. Manajer di sini nada suara guru terdengar tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru bertanya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu pak, pukul 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah,
tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjukkan jari ke murid, berkacak pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, kita lanjut ke konsep berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Jadi guru selain memiliki posisi kontrol untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan pada siswa, bersama-sama siswa itu membuat keyakinan kelas. Jadi di sini ada beberapa ciri dalam membuat keyakinan kelas, yaitu bersifat abstrak daripada peraturan, kemudian lebih rinci dan lebih konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, tidak mengarah ke satu hal. Lalu yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ya, rekan-rekan guru, di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas yang saya ambil dari Google. Ini contohnya keyakinan kelas 8C kelas bahasa Inggris. Jadi yang pertama, kami yakin bahwa kami berdisiplin waktu, menjaga kebersihan lingkungan, bersikap sopan, baik, peduli, jujur, dan saling menghargai, dan menjaga kesehatan. Kemudian ada juga keyakinan kelas di dalam kelas bahasa Inggris. Bisa kita lihat contohnya. Kemudian ini juga ada contoh kesepakatan atau keyakinan kelas 6. Kami dan murid kelas 6 SD 03 Pajo sepakat. Di situ ada 7 kesepakatan kelas 6 yang mereka buat, yaitu yang pertama misalnya selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah, saling menghargai dan menghormati, selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong, mengambil keputusan dengan musyawarah, meningkatkan disiplin, membudayakan membaca, dan semangat belajar. Kemudian ini contoh keyakinan kelas dari kelas 9C, dan kesepakatan kelas dari kelas 9 itu berarti kelas SMP kelas 3. Budaya positif misalnya hadir di sekolah tepat waktu, duduk pada kursi yang disediakan, mendengarkan orang lain berbicara, angkat tangan bila berpendapat, menghormati dan saling membantu. Setiap murid memiliki kesempatan yang sama untuk berpendapat dan praktik pelajaran. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian konsep yang terakhir adalah segitiga restitusi. Saya share lagi. Nah, jadi di segitiga restitusi ini terdapat 3 kegiatan yang dilakukan, yaitu menstabilkan identitas,
memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Berikut bentuk segitiganya. Nah, dalam segitiga restitusi ini, guru dapat berkata atau memotivasi siswa seperti, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, untuk menanyakan keyakinan bisa dengan berkata, berikut keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kemudian untuk menstabilkan identitas, guru dapat berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini praktik segitiga yang pernah saya buat, yaitu ada 2 kasus. Yang pertama, ada seorang siswa bernama Dirga datang terlambat karena begadang atau tidur larut malam karena keasikan bermain HP. Kasus yang kedua, Dirga yang datang terlambat ke sekolah mengakibatkan Dirga buru-buru berangkat ke sekolah sehingga lupa membawa buku PR-nya. Nah, jadi di sini ada 2 kasus. Pertama, untuk menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas, ibu guru dapat berkata, oh, tidak apa-apa, karena Dirga bukan satu-satunya yang tidak mendapatkan nilai matematika tadi. Dan Dirga sebenarnya sudah berusaha mengerjakannya, bukan? Pasti kamu kesal ya. Nah, guru bisa berkata demikian. Kemudian, untuk memvalidasi tindakan yang salah, itu berarti berasal dari siswanya, seperti ini ya, maaf Bu, tadi malam saya terlalu asik bermain HP sampai larut malam. Ibu saya sudah mengingatkan untuk tidur, tapi tidak saya patuhi. Gitu. Kemudian tindakan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Misalnya ibu guru berkata, lalu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kemudian siswa tersebut dapat menjawab disiplin dan tanggung jawabku. Oke. Ya, rekan-rekan guru, mungkin budaya positif yang bisa saya sampaikan cukup itu. Jika ada tanggapan atau masukan, saya beri waktu dan kesempatan. Baik rekan-rekan, untuk berikutnya saya akan mencoba share lagi. Saya izin masuk ya, di keluar. Iya, siap Bu. Makasih Bu Ros. Konsep utama budaya positif yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan lain sebagainya. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan.
Membiasakan budaya positif sebagai pola pembiasaan yang secara otomatis akan mewarnai setiap perilaku warga sekolah, terutama dalam melaksanakan keyakinan secara konsisten dengan penuh kesadaran tinggi, sehingga visi sekolah akan tercapai, yaitu menumbuhkan karakter baik murid dalam konteks merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif dan nilai kebajikan bisa kita lihat dari proyek nilai-nilai kebajikan bisa kita lihat di layar. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Saya ulangin yang proyek tadi ya. Proyek nilai kebajikan ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, dan selanjutnya. Lalu ada kebutuhan dasar manusia tadi, yaitu ada 5. Disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mungkin tadi terlalu cepat restitusinya, lihat baru ya. Ciri restitusi yang pertama yaitu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Restitusi sebenarnya juga meliputi usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tetapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik
dan melakukan hal baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Kemudian restitusi yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dengan berbuat lebih baik lagi, dengan berkata, "Tidak apa-apa kok. Berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan." Pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan. Namun guru juga bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak ini, ya. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya pada mereka, "Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu?" Kemudian restitusi yang kelima, yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan. Perasaan takut akan kelelahan, kelaparan menunjukkan pada kita kalau kita merasa tidak aman. Perasaan bosan menunjukkan kurang terpenuhinya kebutuhan akan kesenangan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Dr. William Glasser mengatakan, orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain.
Ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik, dengan tujuan yang lebih baik pula. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa, yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, ibu atau bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini, tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa saja minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang kamu lakukan dengan lebih baik. Itu. Kemudian yang ke-8, restitusi menguatkan. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah, dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri? Bagaimana kamu akan berubah? Kemudian yang ke-9, dalam restitusi fokus pada solusi. Jadi dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang ke-10, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi lebih baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah pasti untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah pasti untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan lebih konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas
pendapat, serta bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada kemungkinan keyakinan kelas akan diubah mengikuti perkembangan yang ada. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Di slide ini ada beberapa prosedur. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas berukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Lalu tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ikut dokumentasi pembentukan keyakinan kelas. Lima posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Kemudian segitiga restitusi. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu kata-kata yang dapat kita katakan kepada siswa kita untuk menstabilkan identitasnya. Kemudian, langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Misalnya seperti ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau bisa juga, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Bisa juga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan itu terdiri dari keyakinan kelas yang telah kita buat tadi.
Jika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Berikut penerapan budaya positif. Baik, dari saya sekian untuk penjelasan tentang budaya positif, konsep-konsepnya dan beserta bagaimana. Jika ada rekan-rekan dari guru yang ingin memberi tanggapan, saran atau masukan, saya persilakan. Jika tidak, akan saya tutup meeting pada pagi ini. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Saya Bu Roni. Oh, silakan Bu Lamatul. Terima kasih Bu Roni waktunya. Saya mau raise your hand ini. Mau raise hand tapi kok nggak ada pilihannya ini kakak ini. Oh. Jadi langsung aja kayak Bu Roni. Oh ya, silakan Bu. Hanya mau menanggapi aja apa namanya tentang kesepakatan kelas itu sangat bagus sekali untuk kita terapkan dalam kelas kita sebagai seorang pendidik. Karena apa, dengan adanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas, jadi kalau misalkan ada nanti suatu pelanggaran terhadap anak-anak, nanti kita bisa mengingatkan apa sih keyakinan kelas yang kita buat bersama. Jadi itu nanti untuk sebagai dasar apa ya, kita melakukan restitusi supaya anak itu bisa menyadari kesalahannya dan apa secara sadar telah membuat kesepakatan di kelas kita. Itu aja sih Bu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk masukannya Bu Lamatul. Sepertinya karena waktunya juga sudah terbatas ya Bapak Ibu, mungkin saya akhiri. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mohon maaf bila dalam menyampaikan mungkin banyak sekali kekurangannya. Di sini saya tidak menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.